Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube sekalian. Jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara menyetem gitar yang yang standar dan disesuaikan dengan feeling ya, dengan kenyamanan kita saat kita menggenggam neck dan kita memetik senar per senar bass. Yang apa saja alatnya? Untuk menyetelnya kita cukup menyiapkan yang pertama ini obeng. Gunanya untuk apa? Untuk memaju mundurkan mur yang ada di sini, ini seperti ini. Kita kencangkan berarti kita memundurkan, kita kendorkan berarti kita memajukan bridge-nya. Nah, yang kedua yang paling utama itu kunci L 1,5 mili. Tujuannya dan fungsinya itu untuk menaikkan atau menurunkan posisi bridge yang ini. Nah, ini tujuannya untuk menaikkan atau menurunkan posisi bridge ini. Lalu yang ketiga adalah kunci L ukuran 4 ya, nomor 4 nih, mana ya, tidak kelihatan, ini nomor 4. Nah, ini fungsinya untuk menyetel posisi neck dari sini. Nah, kalau kita maju kita putar ke arah berlawanan jarum jam, itu posisi neck akan berubah menjadi cembung. Kalau kita putar ke arah mengikuti arah jarum jam atau ke kanan, nah neck posisinya akan cembung gitu ya teman-teman. Ini saya bukan ahlinya, tapi saya menyetelnya berdasarkan rasa, berdasarkan feel yang saya rasakan, kurang nyaman atau enggak nyaman. Kurang nyaman itu mendekati nyaman ya, tapi kalau enggak nyaman sama sekali itu berarti ya tidak mendekati kenyamanan. Nah, yang keempat nih, saya menggunakan ini. Nah, jika teman-teman baru pertama kali bisa gunakan uang koin 1.000 rupiah. Itu tebalnya kira-kira 2,5 mili, itu bisa untuk patokan ketinggian senarnya. Nah, kemarin saya menggunakan patokan uang koin 1.000, tapi saya rasa masih bisa dimaksimalkan atau diceperkan lagi. Jadi saya menggunakan bekas kaleng kola, lalu saya potong seperti ini. Nah, ini kira-kira tebalnya 1 mili. Iya, 1 mili. Atau kalau males biasanya menggunakan patokan ini teman-teman, 1,5 mili. Ini kunci L 1,5 mili. Jadi nanti kalau masuk, nah kayak gini, nah itu sudah lumayan ceper. Tapi kalau saya rasanya kurang, masih bisa maksimal supaya nggak capek ya, supaya mainnya juga betah, terus nggak bosen. Nah, saya menggunakan ini, kira-kira ini 1 mili, 1 milian ini, tebelnya 1 mili, jadi
saya menggunakannya sebagai patokan tolak ukur. Nah, seperti ini. Saya taruh di fret ke 12. Di fret ke 12. Kenapa 12? Karena disitu adalah jari-jarinya atau pembagian antara panjang mulai dari nut ke bridge. Jadi saya bagi seperti ini, saya bagi panjangnya antara nut ke fret 12, antara fret 12 ke bridge. Nah, langkah pertama yaitu kita nggak usah kendorkan senar, kita setel senar sesuai dengan nada G, D, A, E, ya kan. Setelah kita setel, lalu kita mulai dari menyetel bridge. Kita kendorkan atau kita turunkan ke bawah. Nah, posisi bridge yang ini sampai sini, mulai dari yang ke nada E sampai ke G, itu kita setel sesuai dengan radius neck. Nah, kita setel dengan radius necknya, jadi senarnya tidak lurus sejajar antara senar paling besar ke senar paling kecil, tidak lurus sejajar, tapi lebih lebih ada radiusnya seperti bentuk necknya. Nah, kita mengikuti bentuk radius dari neck. Nah, setelah itu jika masih terlalu tinggi, kita turunkan sampai segini. Maaf ya teman-teman, ini pakai HP jadinya ya apa adanya. Ini sampai segini bisa masuk pas. Nah, seperti ini. Yang lain juga sama seperti itu. Kita kalau kurang tinggi kita tinggikan, kalau kurang rendah kita rendahkan bridge-nya ya. Jangan yang ininya dulu, ini nanti. Kalau yang ini nanti sesuai dengan nadanya. Nah, setelah bridge-nya kira-kira itu begini. Setelah kita naikkan atau turunkan sesuai dengan kenyamanan kita, pakai tangan, pakai jari kita nyamannya gimana. Nah, kayak gini nyaman, udah enak. Nah, setelah itu posisinya ini kita buat agak lengkung sesuai dengan ini radius dari necknya. Setelah itu kalau sudah nyaman, kalau ada di tengah-tengah neck sini ada yang pusing, kalau seperti ini kan. Nah, ini kan enggak. Udah ya. Nah, kalau ada yang pusing itu artinya neck ini posisinya itu cembung. Jadi dia ini necknya itu mengarah ke belakang. Jadi begini. Jadi necknya itu begini, melengkungnya begini. Nah, itu kita perlu kendorkan. Caranya gimana? Caranya menggunakan kunci L yang ukuran 4 ini, kita masukkan ke sini sesuai dengan kunci L-nya ini, lalu kita putar searah dengan jarum jam. Nanti posisinya akan begini, dia nanti menjadi begini. Nah, begini. Menjadi cekung. Nah, jadi tidak ada busing. Nah, seperti itu. Nah,
Setelah semuanya sudah, baru kita setel nada ulang. Nah, setel nada ulang itu caranya gimana? Kita pakai tuner. Usahakan kalau teman-teman punya tuner ya menggunakan yang tuner yang digital, yang langsung masuk ke sini, masuk ke preampnya. Terus kita setel, lalu nah nadanya kan E, A, D, G ya kan teman-teman. Jadi nah itu untuk senar loss nadanya itu tadi. Jadi di fret ke-12, di kolom ke-12 ini seharusnya juga nadanya sama. Di sini kalau di sini dipencet lalu dipetik itu nadanya harus E, dan di sini harus A, di sini harus D, di sini harus G. Harusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa pas? Nah, untuk caranya itu kita maju mundurkan yang ini. Nah, di sini kan ada skrup nih, ya kan? Nah, di sini kita maju mundurin. Kita kalau kurang seandainya kok mol atau rendah ya. Nah, otomatis kita kencengin. Nah, kita putar searah dengan jarum jam. Itu artinya kita kasih kencang dan bridge akan mundur. Bridge mundur, otomatis senar tambah kencang sampai ketemu nada dasar E. Ini ya. Begitu juga dengan ini sampai ketemu dengan nada dasar A. Di sini juga sampai ketemu dengan nada dasar D, di sini juga sampai ketemu nada G. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa mengerti alurnya, ya kan? Nanti otomatis bridge akan tersetel seperti ini posisinya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, bisa diamati ya, posisinya agak bukan lurus seperti ini, bukan, tapi miring seperti ini. Nah, dia otomatis nanti susunannya akan seperti ini. Di situ nanti teman-teman bisa merasakan sendiri, dan otomatis setelannya nanti akan begini, miring sendiri. Itu jikalau caranya sudah benar. Memang butuh kesabaran, tapi ini tadi sudah saya stem teman-teman, jadi agak lumayan lama. Jadi HP saya kalau dibuat ngerekod lama itu nggak bisa, jadi saya reviewnya saat sudah selesai. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Jadi cepernya seperti ini nih. Nah, cepernya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat ya, ceper kan udah. Nah, enak nih. Nah, jadi ceper udah ceper, udah lumayan. Untuk selanjutnya mungkin nanti kalau ada rezeki saya ganti dengan bridge yang sesuai dengan ukuran necknya, karena ini ini kemarin kan belinya nggak sesuai ya, nggak simetris ya antara bridge dan neck. Baik teman-teman, sekian dari saya. Itu tadi saja alatnya apa saja. Yang pertama itu ini kunci L ukuran 1,5 mili. Ini kunci L ukuran 1,5 mili. Lalu kunci L ukuran nomor 4 nih, ya kan. Lalu ini kita pakai obeng, ya kan, obeng kembang apa plus, obeng plus ya. Dan yang terakhir itu ini, kalau nggak ada ini 1 milian lah, itu kita pakai uang koin itu juga sudah lumayan ceper, tapi kalau saya rasa kurang ceper.
Gitu saja ya teman-teman. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang kenapa kok senar harus sejajar dan agak ceper, dan lebih bagus ceper daripada tinggi. Nah, itu ada menurut yang saya baca itu ada apa? Ada fungsinya, ada pengaruhnya pada gitar itu sendiri. Itu nanti akan berpengaruh kepada keawetan itu sendiri, mulai dari necknya, senarnya itu ada. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dengan alat ini saja kita sudah bisa menyetem gitar sendiri dengan feel yang menurut kita nyaman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.